كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak dan ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam pengajian rutin yang diasuh oleh Habib Zaki yang masih melanjutkan bahasan tentang Anwarul Qulub halaman 44, dan mari kita buka dengan bacaan umum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pembahasan kita yang kemarin, yaitu masih berkisah di dalam permasalahan hati, yang mana kita dianjurkan di dalam pembahasan kita ini, fasbut ayyuhal mu'minul muti ala ta'ati rabbik. Dikatakan, maka tetaplah wahai orang-orang yang beriman yang taat. Untuk apa? Atas ketaatan kepada Tuhan. Jadi kita punya prinsip atau paten atau tetap di dalam kehidupan kita untuk selalu senantiasa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wastaghfir minha. Dan juga kita dianjurkan untuk selalu senantiasa memperbanyak daripada ketaatan kita kepada Allah. Banyak macamnya di dalam takwa. Apa dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu berupa perkara yang wajib, jelas kita wajib melakukan, entah itu daripada perkara yang sunnah. Maka kita dianjurkan untuk selalu senantiasa memperbanyak daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga wasbir 'alaiha, dan juga kita bersabar atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas menjalani ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan artinya ketika sabar itu ada beberapa prinsip, yaitu sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sabar untuk tidak melakukan maksiat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, kemudian perlu kita ketahui, kesabaran ini nanti akan datang kalau kita di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti akan datang masa-masa ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Di antaranya ketika kita senantiasa minat istiqomah, kita istiqomah di dalam menjalankan satu perintah, maka Allah nanti akan coba suatu saat, akan merasakan jenuh, akan merasakan malas, ya, akan merasakan bosan. Ketahuilah itu salah satu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada yang mengatakan untuk naik daripada peringkat atau kelas berikutnya, ataupun ya Allah akan menurunkan sesuatu dari anugerahnya. Jadi ketika kita merasakan jenuh, nah itu, makanya ketika orang terlihat dengan itu, maka dia akan sabar menjalani daripada ketaatan kepada Allah
Subhanahu wa taala. Terus kemudian dan juga kita wa akhlislahu fiha. Juga senantiasa kita berupaya untuk apa? Murni ikhlas di dalam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka juga dikatakan wadum ala dzalika hatta talqahu jalla wa ala. Maka dawamlah, ada istiqomahlah, ya, istiqomahlah atas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai engkau nanti akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang perlu kita camkan. Karena kita tidak bisa membawa apa-apa kecuali dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayurtika wa yardalika. Nanti Allah akan memberikanmu keridhaan, ya, menjadikan kamu ridho. Ya. Kalau kita sudah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Timbal baliknya Allah yardalika. Allah pasti akan ridho juga kepadamu. Ya, Allah pasti akan ridho juga kepadanya. Nah, kalau sudah hal demikian apa? Wa yu'illaka darul karamati, ya. Maka kalau sudah kayak gitu, maka Allah nanti akan menempatkanmu di dalam suatu tempat yang mulia, ya. Yaitu apa? Tilkal jannatul lati mu'idat muttaqun. Yaitu adalah apa tempat yang mulia itu tadi? Yaitu yang telah surga, ya, surga yang mana Allah telah janjikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Ya, surga yang Allah telah janjikan kepada mereka orang-orang yang bertakwa. Yang mana mengalir, ya, di bawahnya itu sungai-sungai. Tajri yang anhar. Ukulaha daimun wa dhilluha. Makanan apa buah-buahan itu selalu ada, terus dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan naungan Allah senantiasa, naungan Allah tercurah pada mereka, orang-orang yang bertakwa di dalam surga tersebut. Ya. Maka dikatakan apa? Tilka uqbatul ladzina taqaw wa uqbatul kafirin nar. Itu balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Itu tadi. Surga Allah janjikan, dan itu balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Tapi kehidupan setelahnya, yaitu balasan bagi orang-orang yang kafir adalah apa? Nah, adalah apa? Api neraka. Ini wanza'a yuhal mu'minul asi an maksiati. Itu cabut, kita sudah terlepas, sudah cabut, ya. Orang-orang mukmin yang bermaksiat dari apa? Dari perkara-perkara dari maksiat. Memang kita tidak lepas daripada kesalahan, kita tidak lepas dari maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu lebih-lebih di zaman yang sekarang ini, lebih-lebih, ya, yang sekarang ini dari sisi pergaulan, dari sisi ekonomi, dari sisi akidah. Nah, ini selalu menyerang di akhir zaman semacam ini. Maka kita ini lebih-lebih harus betul-betul mencabut diri kita dari perkara-perkara tersebut. Dari sisi maksiat kehidupan kita, hati-hati dengan pergaulan-pergaulan yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih anak-anak kita. Karena peranan orang tua itu sangat penting di rumah, ya, dan doa orang tua itu sangat penting ketika anak di luar rumah. Jadi penting itu di dalam tarbiyah, pendidikan orang tua terhadap anak. Ya. Wa tub ila rabbika minka. Nanti asal juga kita tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari perbuatan maksiat yang kau lakukan. Yaitu kapan sampai hati-hati min qabli ayyan rabbika mau dari sebelum Allah menurunkan, Allah mencabut, ya, kematian, ya, sebelum Allah mendatangkan kematian kepada. Jadi kalau sudah ada kematian sudah bingung, ya, karena penyesalan itu
Yasin, wajah karina dua tina itu berlipat dengan saya berlipat kita kalau tidak semua dari berlipat selalu kita Allah menjamin Nabi Adam salam alaikum kita beristiqamah wahidna bin mujibatin nada kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara yang menjadikan kita penyesalan di hari berikutnya. Jadi apa? Minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai yang kita lakukan ini menjadikan penyesalan nanti di hari berikutnya. Misalnya kita habis doa Yasin itu dibaca. Atau dikatakan habis doa Ratib itu selalu dibaca. Dua ayat yang mujibatin nada. Itu dan sampai kita menjadikan penyesalan di hari berikutnya. Kenapa? Fatal barokah dari Yusan Fafita. Kalau itu terjadi, kita dalam keadaan maksiat, selalu senantiasa dalam maksiat sampai ajal menjemput kita, maka engkau akan nanti berhadapan atau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa kotoran-kotoran, ya, dengan membawa kotoran-kotoran yang Fafita, yang jelek, ya, yang jorok. Ya, kotoran-kotoran yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama fiha. Itu bagi mereka yang datang atau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa dosa-dosa, maka baginya nanti Allah berikan jahanam, yaitu neraka jahanam yang mana tidak mati dan tidak hidup selalu. Ada orang ini ke dalam kehidupan dunia, ketika dia merasakan satu sakit pada titik tertentu dia akan pingsan. Jadi ketika dia ada kena sesuatu sampai dia merasakan sakit yang titik tertentu dia akan pingsan. Begitu juga ketika dia terkena satu titik tertentu dia akan mati. Tapi di neraka dia tidak akan merasakan. Mau dia sampai titik tertentu yang di dunia itu bakal pingsan, tidak akan pingsan. Yang nanti titik tertentu dia sakitnya itu akan menjadikan dia mati, tidak akan mati. Waliyadzubillah. Ya. Orang jatuh, contoh orang jatuh waliyadzubillah dari tower, jatuh ke bawah, mati. Dia akan merasakan itu sampai dia akan mati. Tapi ketika di jahanam waliyadzubillah, orang tidak akan mati. Mau dikepuk, mau dihancurkan. Ada sebagian ya yang ketika dipukul atau disiksa mati hidup lagi, mati hidup lagi. Tapi ini ya waliyadzubillah ya di dalam neraka jahanam. Maka kita selalu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya selalu kita tobat, kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ada satu kisah ini, ya seorang pemimpin raja tapi dolim yang dikenal dengan Hajjaj bin Yusuf. Dolim jelas, ya sejarah mencatat hal itu. Bahkan dia pernah membunuh salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dia gampang membunuh orang. Ya. Jadi ketika dia waktu mau meninggal, dia doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Allah maghfirli. Ya, Allah ya Allah ampunilah aku. Fa innahu yaqulun, ya fa inna yaqulun annaka la taghfirli. Ada sebagian mereka manusia mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni aku. Artinya dari dosa yang besar. Artinya bahasa semacam ini sampai kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Disampaikan. Ya mungkin saja Allah mengampuni dia. Bisa jadi Allah mengampuni dia. Dan bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengadab dosa atau mengadab dia dari dosa yang dia pernah lakukan. Lalu setelah itu diampuni sama Allah. Allah qadirun ala kulli syai'. Allah Maha Mampu. Ya. Jadi tidak berani kita manusia ini cuma berjalan di dalam syariat, hukum syariatnya. Tapi adapun hakikat nanti, adapun adab dan sebagainya, jadi biarlah Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan. Kita bukan hakim, kita bukan hakamul hakim, kita bukan zat yang mengatur hukum dan sebagainya. Tapi kita selalu secara tauhid saja. Nah ini, maka ada perkataan kalau misalnya
muflihun, ana mudribun, ana asi. Huwa ghafirun, huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa kafir. Dobal tuhunna salah satu bisalah satin. Wala tablibanna awsafuhu awsafi. Disebutkan pada. Dikatakan apa? Ana muflihun. Saya ini orang yang hanya salah. Wa ana mudribun. Saya ini orang yang belum melakukan dosa. Wa ana asi, dan saya orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa ghafirun. Akan tetapi dia adalah zat yang maha pengampun. Huwa rahimun. Dia adalah zat yang maha penyayang. Huwa kafir, dan dia zat yang maha mencukupi. Ya. Gobal tuhutna salah satu kesana tadi. Aku padukan, aku adu tiga perkara ini, tiga sifat, ada tiga sifatku dengan sifatnya. Aku adu tiga sifatku dengan tiga sifatnya. Wala tadribanna awsafu awsafi. Sungguh sifatnya akan mengalahkan sifatku. Artinya apa? Ketika saya bilang anak muhtimun, saya ini orang yang banyak salah, maka aku akan adu sifatku ini dengan sifat zat Allah yang maha rahim. Huwa rahim. Ana mudnibun. Saya ini orang yang selalu berumuran dosa, tapi zat Allah Subhanahu wa taala ghafir. Aku adu sifatku ini dengan sifat Allah yang maha pengampun. Ya. Kemudian ana asing, dan saya orang yang selalu bermaksiat. Tapi apa? Huwa kafir. Dia maha ada yang mencukupi daripada maksiat cukup. Maka global tuhunnya salah satu bisa ada. Aku padukan tiga sifat ini dengan sifatnya Allah SWT. Wala tadribanna awsafuhu awsafi. Sungguh sifat-sifatnya akan mengalahkan daripada sifat-sifatku. Artinya ini tadarruf, ini mengajak yang dari hati betul ya. Apa yang kita mau buat? Kita mau andalkan maksiat kita tidak bisa. Ya kan? Tidak bisa. Artinya itu tadi, itu daripada perkara-perkara yang perlu kita ketahui. Maka dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yaghfir fa'ilillah wa la ta'man in lam tubadiru bit-taubah min asyarik ayun zila wa bika uqba min iqabi. Dikatakan jangan kau merasa aman. Jangan engkau merasa aman jika engkau tidak segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiatmu, ya, Allah akan turunkan nanti apa namanya azab. Ya, daripada adab-adabnya. Kenapa? Fa innal asiyya bi rabbih muta'aridun lidzalik fi kulli waqtin. Kenapa? Karena seorang yang bermaksiat itu sama aja dia menyodorkan dirinya, untuk supaya diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dia itu kayak seperti ada orang kayak artinya dia menghina, mengejek Allah Subhanahu wa taala untuk supaya diadab sama Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya. Ya, di setiap waktunya. Selama dia tidak mau bertobat. Ya. Apakah engkau tidak mendengar alam tasma' qaulu ta'ala, ya apa aminal ladzina makaru sayyi'ati ajasiballahu bihim al. Apakah engkau merasa aman, ya, artinya dari kejelekan ya yang jahat, ya, yang mana Allah akan turunkan azab itu apa? Allah akan gulung bumi, Allah akan tenggelamkan bumi ini, ya. Jadi ya sebenarnya artinya ketika kejadian semacam itu turun azab, ya, yang Allah turunkan di muka bumi ini itu sebab daripada ulah manusia. Tetapi nanti ada orang soleh kena, ada orang yang lain kena dan sebagainya. Itu dampak dari maksiat yang ada dan yang kita diamkan. Tetapi bagi mereka orang-orang di dalamnya itu ada bukan termasuk azab tapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
musibah itu, ada cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang bermaksiat itu adalah bala, ya, murka Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada mereka orang-orang yang bermaksiat. Maka dikatakan awiyah yaumul adzab mereka itu layak turun. Atau Allah akan turunkan daripada azabnya itu dari arah yang dia tidak sadari, dari arah yang dia tidak merasa. Tahu-tahu ada azab, tahu-tahu ada bala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah akan turunkan azab itu di dalam kehidupan dia, perputaran arti perjalanan di dalam kehidupan dia, tapi sama bimu'jizin. Tapi mereka tidak akan mampu untuk menahan, menolak daripada azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Ataupun ya'khudhahum ala takhawfufi fa inna rabbakum la'ufur rahim. Dikatakan atau Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka itu ini berangsur-angsur, ya, terus berangsur-angsur. Ada yang dia orang itu diazab itu secara berskala terus, tidak terasa. Jadi padahal Allah Subhanahu wa taala pada sesungguhnya Tuhan kalian itu maha pengasih dan maha penyayang. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Allah menja'alna ya karim bidzalika muntafiin wa likitabika wa rasulika muntafiin wa ala ta'atika mustaqim wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis-shalihin wa walidina wa ahbabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini apa yang diakhiri doa ini penutupan bab tentang masalah ini, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini mengingat Allah Subhanahu wa taala ini yang bermanfaat, ya, dimasukkan golongan orang-orang yang bermanfaat. Dan juga di dalam kitab Allah, di dalam kepada Rasulullah SAW, kita ini masuk dalam kategori golongan orang-orang yang selalu mengikuti, ya, kitab Allah dan Rasulullah SAW. Dan juga kita selalu menjalani daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dimatikan kita, dimeninggalkan kita, ya, dalam keadaan Islam, membawa iman, membawa Islam, ya, dan kita dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang saleh. Dan jadikan itu semua juga kepada kedua orang tua kita dan orang-orang tua kita terdahulu dan para kekasih-kekasih kita semua. Birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah ini menjadikan manfaat buat kita. Diri dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala selalu bersungguh di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Al-Fatihah.